Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas A Latsar Angkatan 2 BDK Cimahi. Kami sudah membuat sebuah rancangan upaya membangun budaya berakhlak, di mana pada kesempatan dan video kali ini kami akan mempresentasikan rancangan upaya membangun budaya berakhlak berdasarkan core value ASN yang sudah kami buat. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ayodhya Akti Firdausa nomor absen 3, kemudian Benyamin Dananda Wicaksana nomor urut 4, dan Berkman Mangasitwa nomor urut 5. Rancangan upaya ini kami mulai dari nilai yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan, di mana dari nilai tersebut terdapat pedoman perilaku, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Dan kami sudah membuat rencana aksi dari nilai berorientasi pelayanan dan berdasarkan pedoman perilaku, yaitu yang pertama adalah menyediakan dan menerima serta membuat kotak yang berisi saran dan kritik dalam rangka memberikan upaya pelayanan terbaik dari kami. Supaya kami dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah menerima dengan baik pengguna jasa yang hadir di kantor kami, mendengarkan dan mau dengan ikhlas memenuhi kebutuhan baik jasa maupun pelayanan yang diinginkan. Dan yang ketiga, kami akan melayani pengguna jasa secara baik dan optimal berdasarkan service level agreement, dan atau bahkan lebih baik lagi. Kemudian dari nilai berikutnya adalah nilai akuntabel, di mana dari nilai tersebut terdapat pedoman perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berdasarkan nilai dan pedoman perilaku akuntabel, kami sudah membuat 3 rencana aksi, di mana yang pertama adalah mempertanggungjawabkan setiap barang milik negara yang sudah selesai dipakai. Dan yang kedua, kami akan menyelesaikan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan sesuai waktu yang telah diberikan. Dan yang ketiga, kami akan melaksanakan perintah dari atasan, dan juga kami akan dapat dipercaya jika dimintai bantuan oleh dari rekan kerja kami. Dan rencana-rencana aksi yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah nilai kompeten. Nilai kompeten memiliki 3 pedoman perilaku. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, untuk menerapkan nilai kompeten dengan lebih optimal, kita dapat menerapkan beberapa rencana aksi berikut ini. Yang pertama, sebagai ASN, kita wajib untuk rutin atau rajin mengikuti kegiatan e-learning, seminar, workshop, dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan pengetahuan kita untuk menunjang kita dalam melaksanakan tugas di kantor. Yang kedua, menyebarkan informasi terkait seminar, e-learning, workshop, dan kegiatan sejenisnya yang dirasa dapat meningkatkan kemampuan untuk menunjang pekerjaan para pegawai. Jadi, ini bukan hanya dilakukan oleh kepegawaian di kantor saja, tapi kita sesama rekan kerja pun bisa saling menyebarkan informasi tersebut. Yang ketiga, aktif melakukan transfer of knowledge kepada sesama rekan kerja. Yang keempat, saling membantu dengan sesama rekan kerja ketika ada pekerjaan yang sulit. Jadi, ketika kita menemukan suatu pekerjaan dan terdapat masalah di dalamnya, kita dapat berdiskusi dengan rekan-rekan kerja kita untuk menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, untuk melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, seorang ASN harus bisa membuat prioritas dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga hasil pekerjaan yang dikerjakannya berkualitas bagus. Lalu, nilai harmonis. Nilai harmonis memiliki 3 pedoman perilaku juga. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, untuk menerapkan nilai harmonis dengan lebih baik, kita dapat melakukan rencana aksi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus saling menghormati sesama rekan kerja, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda. Tidak boleh menyepelekan rekan kerja kita apapun masalah personal yang kita miliki kepadanya. Yang kedua, tidak membicarakan kesalahan rekan kerja kepada rekan kerja lainnya. Kalaupun kita mendengar rekan kerja kita dimarahi oleh atasan, kita tidak boleh menyebarkannya ke orang lain. Yang ketiga, menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun selama berada di kantor, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Yang keempat, kita juga tidak boleh membeda-bedakan sikap kita ke sesama rekan kerja, sehingga tidak terjadi diskriminasi yang dirasakan oleh rekan kerja kita. Dan yang terakhir, kita harus menumbuhkan sikap peduli dengan sesama rekan kerja, aktif menanyakan kabarnya, mendengarkan ia ketika ia memiliki masalah, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas nilai loyal. Nah, ada 3 pedoman perilakunya, yaitu pertama memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Lalu yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Nah, rancangan aksi yang kami buat ada 3, yaitu pertama mengikuti apel dan upacara dengan baik. Nah, seperti kita tahu dengan meredanya COVID-19 saat ini, beberapa instansi telah melaksanakan apel secara offline. Nah, sebagai ASN yang berperilaku berakhlak, salah satunya adalah mengikuti apel dengan baik, dengan sikap sempurna dan mendengarkan arahan dengan baik. Yang kedua adalah menjaga sikap dan perilaku di mana saja, baik ketika menggunakan identitas kantor ataupun tidak. Seperti kita tahu bahwa ASN itu sudah melekat dalam diri kita, dan ASN itu tidak bisa terlepaskan dari diri kita, dari perilaku dan sikap kita juga. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga sikap dan perilaku kita dimanapun kita berada. Dan meskipun kita tidak menggunakan identitas kantor, kita harus tetap menjaga sikap dan perilaku kita, seperti menghormati orang lain, memberikan orang lain jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tidak membocorkan data-data kementerian yang tidak boleh diketahui oleh umum dan bersifat rahasia. Seperti kita tahu, mungkin kita memegang beberapa data, beberapa informasi yang sebenarnya itu tidak boleh diketahui oleh umum. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh membocorkan data-data tersebut atau informasi tersebut, karena sudah jelas dikatakan itu tidak boleh diketahui oleh umum dan bersifat rahasia. Selanjutnya adalah nilai adaptif. Ada 3 pedoman perilakunya, yaitu ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan ketiga adalah bertindak proaktif. Nah, ada 2 rencana aksi yang kami buat, yaitu pertama adalah meningkatkan pengetahuan tentang peraturan-peraturan terbaru. Kita tahu peraturan-peraturan itu selalu berubah seiring waktu, khususnya perpajakan dan bea dan cukai. Nah, oleh karena itu kita sebagai ASN, kita harus selalu meningkatkan pengetahuan kita, memperbaharui pengetahuan kita tentang peraturan-peraturan terbaru tersebut. Kenapa? Karena kita sebagai ASN itu adalah melaksanakan peraturan-peraturan itu. Sebelum kita melaksanakan peraturan itu, kita harus mengerti tentang peraturan tersebut. Lalu yang kedua, kita dapat menjelaskan kepada stakeholder tentang peraturan tersebut dengan baik. Setelah kita mengerti, setelah kita memperbaharui, kita dapat menjelaskannya dengan baik. Yang kedua adalah inisiatif membantu pegawai lain. Mungkin di pekerjaan kita ada pegawai yang sedang sibuk, sangat sibuk, sehingga dia tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, oleh karena itu mungkin ketika kita sedang sibuk atau tidak ada pekerjaan, kita bisa berinisiatif untuk membantu pegawai tersebut agar semuanya berjalan dengan lancar. Lalu nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Nah, ada 3 pedoman perilakunya. Yang pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan ketiga adalah mengerahkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Rencana aksi yang dapat kami buat dalam nilai kolaboratif ini adalah yang pertama adalah bekerja sama dengan pegawai lain. Bekerja sama sini bukan hanya sekedar bekerja sama dalam proyek tertentu, tapi bekerja sama secara universal atau secara umum. Nah, seperti contoh ya, pertama adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak. Ketika ada saran yang diberikan oleh orang lain, kita dapat menyaringnya apakah saran tersebut dapat digunakan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, dalam bekerja sama ini kan pasti ada pekerjaan yang lebih mudah diselesaikan atau pekerjaan tersebut akan semakin baik. Nah, oleh karena itu, bersama dengan pegawai lain itu akan meningkatkan nilai tambah tersebut. Lalu yang kedua adalah bekerja dengan keras dan cerdas. Nah, ini berhubungan dengan pedoman perilaku menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Bekerja dengan keras artinya adalah kita bekerja memang keras dan kita sampai ke tujuan pekerjaan kita. Bekerja dengan cerdas artinya adalah kita bekerja dengan menggunakan alat-alat yang sudah ada yang disediakan untuk kita. Seperti contoh misalnya komputer, laptop,
handphone, dan segala macamnya. Sekian presentasi kelompok kami tentang rancangan upaya membangun budaya berakhlak dalam tugas kami sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya.